Sekarang calon mahasiswa baru, jadi baru angkatan 2020 ini baru tamat. Jadi ya mahasiswa baru. Kalau kuliah mungkin belum ya, karena masing-masing kuliah kan beda-beda. Jadi untuk kuliahnya aku sendiri masih belum untuk kuliah secara online. Mungkin sekarang udah beberapa teman-teman yang udah mulai ospek dan udah ada yang bercepatan, udah mulai duluan gitu. Kalau organisasi mulai aktif SMP. Alasannya SMP mulai berorganisasi itu karena anak tunggal ya. Jadi kalau anak tunggal orang tua bilang hidup tuh semakin susah. Jadi ya kalau misalkan kita nggak belajar sejak dini, masalah ya let's say hidup kan. Kalau misalkan kita nggak belajar hidup sejak dini ya nanti kita lebih susah lagi. Karena kan kalau kita bilang tuh hidup tuh semakin menantang ya. Jadi ya kalau misalkan kita nggak mempelajari hidup itu sendiri dan bertahan lah setidaknya. Kalau orang bilang sekarang jangan nyerang kehidupan, lebih baik siapa yang bertahan dia yang menang. Jadi ya udah dari SMP udah belajar. Walaupun orang bilang aku tuh cetu gitu, yang bodo amat. Yang penting aku bisa ngelampoin hidup tuh kayak gimana. Let's say kayak diejek temen kah, dibuat ngedown, ya langsung dihina guru, nggak dipercaya sama guru, ya gitulah modelnya. Ya intinya cuek aja. Pengalaman organisasi itu dulu pernah jadi OSIS di SMP, pernah jadi anggota, langsung pernah jadi ketua OSIS di SMP, di SMP Cipta Dharma. Langsung dulu pernah jadi forum komunikasi OSIS Kota Denpasar SMP-nya. Langsung di SMA jadi pengurus OSIS juga. Langsung juga ketua ekstrakurikuler di bidang IT, dan sekarang juga sebagai anggota dari Yacht Bali yang on the top Bali gitu. Fotografi itu suka karena awalnya ini dua sih, ada fotografi sama videografi. Fotografi ini suka karena seni. Awalnya karena seni itu enak dipandang nih seni, dan saat itu aku suka foto street fotografi karena benar-benar bagaimana mencurahkan hati, bagaimana kita memperlihatkan kondisi di jalanan, kondisi-kondisi yang nggak kita setting. Jadi ya awalnya kayak gitu, habis itu berlanjut ke fotografi-fotografi yang kayak wedding, langsung foto-foto model gitu. Langsung di SMA beralih juga ke videografi, pembuatan short movie. Karena ya semuanya balik lagi ke seni. Jadi ya seni dan bagaimana cara mengungkapkan apa yang kita inginkan itu ke dalam bentuk suatu karya gitu. Ya otodidak, karena otodidak itu apa ya, ya sendiri ya, otodidak itu sendiri. Jadi ya nggak ada yang support awal ya, tapi dulu tuh fotografi itu cuma foto pakai HP. Jadi ya paling seneng pertama kali itu naik ke Merajan, fotonya bunga Jepun. Jadi ya belum tahu foto-foto yang bagus-bagus, karena sering foto Jepun. Dan di Instagram pun sampai sekarang kok bisa bilang punya 5 Instagram, tapi yang keurus cuma satu aja sekarang. Sisa itu foto-foto Jepun atau apa. Tapi karena itu akhirnya orang tua support. Akhirnya pas waktu itu awalnya kan punya bisnis juga, bisnis baju. Dari sana beli kamera juga. Dari beli kameranya itu baru bisa mengeksplor lagi lebih jauh, lihat di YouTube referensi-referensi fotografi dan videografi gitu. Dua-duanya. Jadi ada yang nggak mau bilang bapak atau ibu ya. Jadi salah satu ada yang benar-benar mensupport, yang lagi satu emang mungkin ya fokus lu belajar gitu. Tapi di sini memang karena kita juga belajar supaya nggak terlalu harus tahu mana yang benar yang mana yang salah. Karena menurutku pada saat itu memang benar, aku harus benar-benar mengelaborasi lagi. Ya udah aku ikutin yang memang mensupport. Jadi ya kita diam-diam dulu sama yang salah satunya. Langsung mulai meraja-raja. Saat di SMP pernah mendapatkan juara 2 fotografi, dan itu seumum se-Bali. Jadi ya saat itu SMP dapat juara 2, dan juara satunya orang kuliah, juara tiganya orang SMA. Dan itu yang mengantarkan aku ke SMA negeri yang diidamkan gitu. Ya, bener. Belia sembunyi-sembunyi, tiba-tiba datang, langsung tiba-tiba ditanyain. Kadang beli sembunyi-sembunyi lagi 3 bulan ya baru tak kasih tahu sudah dibeli. Nah jadi ya daripada
istilahnya gini, jangan menunda-nunda. Jadi ya kalau kita menunda-nunda, tapi ini tanda kutip kalau ada biaya. Kalau enggak, ya udah kita manfaatkan yang ada dulu. Jadi ya manfaatkan yang ada tuh biar otak kita berkreatif, lebih kreatif lah untuk mencapai hasil yang memang maksimal gitu. Kalau misalkan udah, ya udah kenapa enggak gitu. Daripada kita nunda-nunda gitu. Boleh kita menghemat tapi jangan terlalu menghemat juga gitu. Bisa kita kembangkan, kita bisa investasiin untuk kedepannya gitu. Kalau sembunyi-sembunyi duitnya, pertama karena ada lomba, kedua ada orang tua yang mendukung, salah satu orang tua yang mendukung juga. Tapi ada kadang-kadang yang nggak mendukung, kadang-kadang tiba-tiba sembunyi-sembunyi ngasih gitu, supaya nggak kelihatan aja gitu. Karena orang tua tuh mungkin juga mengajarkan, kalau misalkan dia dia kepingin ngasih anaknya, tapi kenapa dia di depan kita nggak ngasih? Karena supaya nggak kita tuh biar nggak kelihatan, woi orang tua kita nge-support apa-apa aja gitu modelnya. Kita juga harus tahu mana yang memang standarnya, mana yang nggak. Kadang-kadang tapi orang tua tuh memang benar-benar mensupport gitu. Kalau untuk video sama foto, kalau aku bilang untuk hobi. Kenapa hobi? Karena apa ya? Itu bahasannya soal seni. Kalau kadang-kadang dulu mungkin pada saat foto-foto wedding, foto-foto model, mungkin nyari uang. Tapi dari sana seni itu berkurang malah. Mungkin teman-teman yang maaf tersinggung kalau misalkan masalah fotografi wedding dan model lainnya, tapi ini yang saya rasakan pada saat ini, khusus mungkin bagi saya, saat saya foto hasilnya nggak sebagus saat kita benar-benar mood, saat benar-benar kita itu wah saya ingin foto nih. Sedangkan selanjutnya kita ada foto wedding kan, kita dibayar, kita di booking waktunya, mau nggak mau mood kita harus di sana bagus untuk menciptakan foto yang bagus. Kadang-kadang itu memaksa. Jadi ya kalau mau dibilang dibawa serius atau ke hobi, lebih baik ke hobi gitu sih. Yang bawa aku beralih ke masalah teknologi karena memang perkembangan ya. Jadi ya sekarang itu teknologi, tapi ingat juga teknologi hadir itu bukan sebagai duit, tapi teknologi hadir sebagai solusi untuk masyarakat. Jadi kita teknologi ini mungkin dari SMP juga ya, karena ikut organisasi ingin membantu orang. Jadi ya karena kita kepingin membantu orang, akhirnya beralihkah ke teknologi. Di teknologi ini banyak banget yang bisa kita bantu banyak orang, utamanya dari segi pekerjaannya, dari segi kebutuhan-kebutuhannya sekarang. Itu semua beralih ke teknologi, karena dengan teknologi itu mempercepat apa yang kita lakukan. Jadinya let's say yang harusnya dikerjakan selama seminggu, kita mungkin bisa udah ngerjainnya selama sejam 2 jam kayak gitu modelnya. Teknologi itu dari SMP. Jadi di SMP itu awalnya suka namanya lomba teknologi itu Microsoft PowerPoint dan Excel. Dari semenjak sana dapat juara, tekuni lagi di SMA, lebih mengelaborasi lagi, tahu namanya, oh ada teknologi yang lain sebagainya. Karena ikut ekstra teknologi juga yang lebih bagus lagi, apa namanya, pembelajarannya berkembang lagi, dan sampai sekarang bisa juga untuk membuat solusi buat orang gitu dalam bentuk bisnis. Pertama, kenapa ingin membangun startup? Karena pertamanya ingin membantu ya, balik lagi ke awal, itu kepingin membantu. Karena kalau misalkan kerja dengan orang lain, itu mungkin ada. Karena aku juga beberapa kali ditawarin jadi digital marketer di Facebook Ads sama Instagram AdSense untuk beberapa warung, beberapa rumah makan. Tapi aku sekarang nolak. Karena apa? Karena aku sekarang mau menghadirkan solusi yang belum dipunyai sama platform-platform lainnya, dimana usahaku di sini kan bergerak di bidang desain dan konsultasi. Jadi ya orang yang mau desain itu bisa konsultasi dulu, karena biasanya orang desain itu kan apa namanya, pasti desainernya bilang mau sketnya kayak gimana, sedangkan orang yang mau desain bingung sketnya apa. Kadang-kadang ya terserah deh gitu, kata-kata terserah deh ini katanya rancu. Jadi ya kita membantu orang. Poinnya kenapa memilih startup itu karena aku ingin ngebantu orang gitu. Jadi ya dengan membantu orang otomatis kita juga udah menambah pahala. Oke, rezeki itu bonus lah modelnya gitu. Startup itu udah mulai kelas 2 ya, kelas satu deh. Kelas satu SMA itu kenal namanya kayak Gojek ya, kayak gimana sih apa namanya? Startup langsung kenal Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi ya di sana bingung nih, ya apa sih sebenarnya startup itu. Sedangkan
eh, orang tuh mikirnya oh uang uang uang, ternyata nggak, dibalik itu semua itu untuk mempermudah orang, berarti itu untuk solusi buat orang gitu. Jadi ya mulai dari kelas 1 SMA, mulai beranjak ke kelas 2 SMA baru mengikuti lomba. Jadi ya pertama kali usahaku dilahirkan tuh kelas 2 SMA, langsung dielaborasiin lagi, langsung lanjut dah sampai sekarang gitu. Namanya Deon atau Designing Online. Kenapa milih desain itu, sama kayak modelnya Gojek ya. Kalau Gojek kan Gojek Go-nya kan internet ya. Kalau kita kenapa designing online? Karena designing ini katanya universal, banyak banget makna katanya ya. Desain itu merancang. Jadi ya desain, kita punya moto designing your future. Jadi ya kita mendesain, merancang masa depan kalian. Jadi ya let's say kita di dunia teknologi kan. Jadi ya kita mendesain masa depan kalian melalui teknologi ini gitu. Jadi ya mendesain ini banyak hal. Mulai merancang tentang bisnis kalian juga, langsung desain dua dimensi, desain grafis dan lain sebagainya. Langsung kita juga nanti ada planning untuk ke editing video, editing foto dan lain sebagainya. Dan kita punya visi untuk mengembangkan di bidang freelancer yang ada di Indonesia gitu. Untuk memunculkan nama Dion ini awalnya karena lomba ya. Ada namanya lomba di Bali itu pertama kali Putih Abu Festival. Jadi ya di sana memaksa kita untuk berinovasi nih, ada lomba bisnis plan. Kita awalnya nggak tahu bisnis plan itu kayak gimana. Tapi karena emang dari dulu suka bisnis, jadi ya nyoba itu berdua. Nah, ada namanya temanku namanya Edwin yang sekaligus co-foundernya juga. Kita bingung milih namanya apa ya untuk dibawa ke lombanya. Awalnya sekedar lomba, langsung kita mikir apa ya, oh ya udah kita buat nama Deon gitu, designing online. Oke kita buat, kan gampang nama itu, ya bodo amat, yang penting namanya ini itu dapat berguna untuk kedepannya gitu. Awalnya pun juga logonya buat yang nggak terlalu bagus, yang nggak ada filosofinya sama sekali. Itu berbeda dengan logo yang sekarang kita pakai. Dan alhasil kita dapat juara 2 pada saat itu. Langsung kita lanjut di kelas 3, kita juara 1 Wirausaha Muda Kota Denpasar. Dan sampai sekarang kita juga udah mengembangkan startup kita dan bekerja sama dengan beberapa lembaga juga. Untuk logo Deonnya sendiri itu kan hurufnya D ya. D itu kan desainingnya, kita ambil dari huruf D ya. Langsung itu kalau misalkan dilihat itu ada kayak garis-garis, kalau dihitung di bawah itu ada 3. Jadi sebenarnya designing online ini oke, kita membuat namanya berdua, tapi kita merancang itu bertiga. Jadi ini benar-benar mengungkapin sejarahnya Deon itu bertiga awalnya. Justru kenapa itu bukan hanya sekedar huruf D, tapi dia juga mengarah seperti kayak ngarah ke arah kanan, yaitu dimana arah kanan itu arah baik, dan itu kayak seperti tanda panah yang memang jalan kita ke jalan yang baik gitu. Ya benar, nggak ada konsultan logo karena memang benar-benar bagaimana filosofi yang kita inginkan gitu. Lomba yang paling berkesan itu di sebenarnya kita kan ikut beberapa lomba. Lomba yang paling berkesan itu di Wirausaha Muda Kota Denpasar. Jadi ya di sana kita saat kita menang itu kita dikasih waktu untuk ke Bekasi, ke rumah perubahan Renal Kasali. Jadi ya aku sendiri sebagai foundernya disuruh ke Bekasi. Pada saat itu juga aku di sekolah itu ditentang karena ada ulangan kan, ada ujian praktek. Tapi karena memang aku juga mikirnya ini bawa ke masa depan, ya udah aku bilang aku nggak bisa ikut ujian praktek, tapi aku lebih mementingkan ke rumah Renat Kasali ini. Dan siapa sangka di rumah Renat Kasali ini di Bekasi ini itu aku punya cara pandang yang berbeda. Jadi dari sana tuh benar-benar berubah. Cara pandang berbeda itu dalam artian yang awalnya mungkin di sini kita dibilang ya kangguin lah, inilah itulah. Tapi di sana kita coba, ayo apa yang orang sarankan, kalau misalkan memang itu ada potensi untuk dikembangkan ya udah jalanin. Jadi mulai dari sana itu banyak hal yang bisa tak dapat. Langsung juga banyak relasi, karena kan wirausaha muda itu kan nggak cuma satu orang tapi banyak orang. Jadi relasinya juga ada di sana. Ada kenal dengan orang yang punya warung makan, ada yang punya bisnis startup juga gitu. Jadi kita ada hubungan relasi juga di sana, menambah pertemanan juga. Dan nggak hanya seumuran aja, tapi ada yang lebih tinggi juga. Jadi kita tahu bahan pembicaraannya seperti apa aja, dan kita bisa ngelihat apa pengalaman orang di sana.